Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kita lanjutkan ngaji tajwid halaman 60. Tema yang akan kita bahas adalah makharij al-huruf atau makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharij adalah jamak dari kata makhraj. Makhraj itu kalau dalam tasrifan ilmu shorof itu sigatnya adalah isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Tempat apa? Tempatnya keluar, khoroja, keluar. Makhraj secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu makhraj yang sifatnya umum dan makhraj khusus atau terperinci. Makhraj yang umum ada 5, sementara makhraj yang khusus atau terperinci ada 17. Nah, yang diurai di sini itu adalah makhraj secara khusus atau terperinci. Tapi kita harus mengetahui secara umumnya ada berapa makhraj. Secara umum 5 makhraj. Maksudnya makhraj apa? Tempatnya keluar huruf itu ada 5 pos, 5 titik dari anggota suara kita, tempat berkeluarnya suara kita. Pertama rongga. Rongga itu rongga, bisa rongga tenggorokan, bisa rongga sini. Ya, ini rongga. Misal ketika kapan rongga ini berfungsi atau makhraj rongga, makhraj al-jauf ini kapan? Ya, ketika kita membaca a, i, u, itu kan keluarnya melalui rongga. Itu makhraj umum al-jauf, rongga. Yang kedua tenggorokan atau al-halqi. Dan nanti rinciannya ada sendiri di bagian makhraj secara khusus atau terperinci. Jadi di tenggorokan sini ada apa saja? Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghin, ada kha. Kemudian ada lagi yang ketiga, makhraj secara umum yang ketiga adalah lidah yang disebut dengan al-lisan. Yang keempat, 2 bibir disebut dengan asyafatan. Misal apa 2 bibir? Ba, ab, ba, bi, bu. Tanpa merekatkan 2 bibir tidak mungkin bisa berbunyi ba. Kita tahan a, i, nggak bisa, jadi babi pun nggak bisa. Itu namanya makhrajnya ba berada di bibir. Kemudian yang kelima adalah rongga hidung yang disebut dengan al-khayshum. Misal apa? Bunyi en, min. Kalau ditahan nggak bisa. Tahan nggak bisa karena memang keluarnya harus dari sini. Ayo mandek. Itu secara umum ada 5. Nah, secara khusus makhraj huruf ada 17 seperti penjelasan Ibnu Al-Jazari dalam nazam Jazariyahnya. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawai tantahi. Makharijul hurufi, makharijul huruf 17 itu ada 17 ya. Alalladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi, alif itu tempatnya di al-jawf, di rongga.
Wa ukhtaha, dan dua temannya dan dua saudaranya alif itu juga berada di jauf. Apa itu saudaranya alif? Yaitu huruf mat, ya, huruf mat bil hawai. Nanti mengeluarkan udaranya lepas. Maka di situ di halaman 60 di dalam tabel tertulis nomor 1 makhraj, rongga mulut dan tenggorokan. Al-jauf artinya rongga. Rongga itu berada di rongga mulut sini, ya, atasnya lisan, ini rongga mulut. Rongga tenggorokan di sini. Ini kosong, wilayah kosong di sini. Di halaman 61 ada gambarnya. Huruf ini dinamakan huruf mat atau hawaiyah, hawa, udara lepas. Alif wawu ya, ini berada makhrajnya pada al-jauf ketika menjadi huruf mat alias dibaca panjang. Disebut al-alif al-maddiyah, alif panjang. Al-wawu al-maddiyah, wawu panjang. Al-ya al-maddiyah, ya panjang. Contoh a, u, i, ya. Makhrajnya di mana? Rongga mulut dan tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian nomor 2, ya, nomor 2 adalah pangkal tenggorokan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu masuk dalam kategori tenggorokan. Jadi 2, 3, 4 itu masuk dalam al-halqi. Hanya saja, ya, tenggorokan ini dibagi dalam 3 kelas. Ada yang paling dasar, tengah, ya, pangkal tenggorokan, kemudian tengah tenggorokan, kemudian puncak tenggorokan. Tapi 3-tiganya tetap berada di wilayah tenggorokan, al-halqi. Jadi kalau ditanya ada berapa huruf halaq, ya ini nomor 2, 3, 4. Berarti berapa huruf? Totalnya ada berapa tenggorokan? 6. 2 di pangkal tenggorokan, 2 di tengah tenggorokan, 2 di puncak tenggorokan. Yang di pangkal tenggorokan apa? Yaitu hamzah dan ha. A, i, u, a, i, u. A selalu dibaca tarqib, tidak dibaca o. Tidak dibaca o, i, u, o, i, enggak ada o, tapi a, i, u. Maka walaupun berdekatan dengan huruf tafkhim seperti Allah, tidak boleh kita baca Allah, Allah. Ya, sering kita mendengar orang mengatakan atau mengucapkan Allahu Akbar, bukan o tapi a, Allahu Akbar. A, kemudian hamzah juga berada di pangkal tenggorokan, a, ha. Kalau kita bunyikan a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, nima, i, an, ani, a, ha, hi, hu, ba, hu, han, hani, ha, na, minal, mu, nima, hi, han, hani, ha, ha. Sering terjadi permasalahan ketika membaca huruf H itu teman-teman, terlebih yang putri. Terkadang ketika H mati di akhir itu sering tidak muncul suaranya. H Indonesia jangan disamakan
H Arab jangan disamakan dengan H Indonesia ketika di akhir. Kalau orang Indonesia biasa mengucapkan gajah, sekolah, sawah. Suara H itu tidak jelas. Mau ke sawah, sekolah, gajah, ogah. H Arab tidak sekolah. Kalau Arab ya sekolah. Kelihatan haknya. Hal ataka hadithul ghashiyah ya wujuhun yawma idin khashi'ah. Bukan dibaca dengan nyelamur atau samar. Hal ataka hadithul ghashiyah. Mana haknya nggak terdengar itu? Wujuhun yawma idin khashi'ah. Haknya nggak terdengar ya, jadi hak tetap dimunculkan, tapi jangan berlebihan juga sampai suaranya yang muncul justru suara dada. Hak itu tempatnya di sini, pangkal tenggorokan. Ha hi hu ba, ha hi hu ha, hu ha, ha hi hu ha, hi hu ha, ha ha hi hu ha. Nah, kalau di dada bagaimana? Ha hi hu ha. Ya. Wasyiyah. Nah, kebablasan malah. Enggak usah. Enggak perlu sampai berpindah makhrajnya. Kemudian ya, di tengah tenggorokan, tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Kemudian di tengah tenggorokan ada makhraj ain dan ha. A, ai, u, ba, ai, u, ba, u, an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, Ain ketika disukun, ain dan ha ketika disukun jangan sampai dipanjangkan. Misal kepiye? Misalnya kepingin fasih tapi mas justru jadi panjang. Ar-Rahman, loh kan panjang jadinya. Ar-Rahman itu nahnya panjang itu. Roh. Iyyaka terlalu dipanjangkan, bukan iyyaka jadi bagaimana ya, cukup singkat saja. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Lepet mas, langsung berikut. Ar-Rahman ya, Ar-Rahmanur Rahim. Yang ain, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, jangan ya, itu nanti dilatih terus. Ain jangan jadi suara ngo. A'udzubil angu ya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tangin ya. Sampai orang kuno susah mengucapkan ain, maka anaknya diberi nama ya mustangin, ngi dengan ngo, padahal mestinya secara aturan makhrajnya tidak ada huruf ngo, tapi a, ai, u, ba, a ya, a, ai, u ya, ain dan ha di tengah tenggorokan. Ha itu bersih ya, jangan sampai bercampur suara menjadi kha.
Kalau kita buat ajaran latihan dipanjangkan, misal itu hanya untuk mengetahui bersih tidaknya suara kita. Kalau sudah sudah tahu, oh ya ini bersihnya, sudah, jangan dipanjangkan. Ar-Rahman, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdu, Alhamdu. Jadi benar-benar dibuat bersih. Itu di tengah tenggorokan. Ain, ha. Yang berikutnya adnahu ghairun kha'uha, puncak tenggorokan, itu paling atas. Apa itu? Suara ghin, gha, ghi, ghu, bagh, gha, ghi, ghu, bagh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ diberi catatan suara ghin tidak mendengkur. Sementara orang banyak yang ketika membaca suara ghin justru membuat dengkuran, ngorok. Ghairil maghdu, tidak itu kebablasan ya, kebablasan. Mendengkurnya sangat amat, itu sangat amat sekali banget loh ya, sangat amat sekali banget. Jadi tidak sampai mendengkur. Ghin itu bersih. Gha, ghi, ghu, ghairil agha, aghi, aghu, gha, ghi, ghu, bagh, gha, ghi, ghu, bagh, ghu, ghan, ghani, ghna minal mughni, maghi, ghan, ghani, gha, agha, ghi, ghu, bagh, gha, ghi, ghu, bagh, agha. Hanya bergetar, cuma tidak mendengkur. Ghaghiru bau, ya. Tapi tidak bau, tidak. Memang sering bertukar-tukar antara ghin dan kha. Teman kita Adit itu yang paling susah. Yakhsha, yaghsha, bolak-balik susahnya. Kemudian lidah tidak bergerak dan jangan seperti suara G. Suara G bagaimana? Jangan ghairil magdu itu G itu. Ya, dan lagi ghin, ghaghiru, ghin itu tidak huruf qalqalah sehingga tidak ada pantulan sama sekali. Bau, tidak ada. Mau, ghairil maghdu, bukan mau. Maka jangan tergesa-gesa untuk dilepas. Maghdu, ghairil maghdu, ya. Ada juga yang kesulitan mengucapkan ghairiru bagh sehingga mengucapkannya menjadi ghairil maghdu, ghairil. Dia malah menunjuknya dari sini. Ini pun ketika mengucapkan huruf H juga keliru, kebablasan ke arah dada, padahal H hanya di sini. Jadi kebablasan. Ghairil, bukan ho, bukan go, tapi gha, ghi, ghu, gha. Kalau kha sedikit mendengkur, ya, tidak terlalu banyak mendengkurnya, tidak, tidak, sedikit mendengkur saja.
kha khi khu bak khu khon khani khna minal mukhni makhi khon khoni kha. Itu keenam huruf halqi. Untuk berikutnya, halaman berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sampai halaman 62. Huruf 6 di atas dinamakan dengan huruf halqiyah. Mengapa dinamakan halqiyah? Sebab keluarnya dari tenggorokan. Tenggorokan itu bahasa Arabnya adalah halqi. Sampai di sini kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.